Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila akan menjelaskan tentang integrasi nilai Islam, etika layanan propetik, dan mekanisme tabayun dalam manajemen kualitas pelayanan kontemporer, yang membahas bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masa sekarang. Yang pertama, ada fondasi filosofis dan teologis pelayanan dalam Islam. Dalam Islam, pelayanan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas bisnis biasa, tetapi berlandaskan pada prinsip tauhid yang memandang bahwa aktivitas bisnis dan pelayanan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, pelayanan juga dikaitkan dengan konsep ihsan, yaitu melakukan pekerjaan sebaik mungkin dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha atau penyedia layanan baru memberikan pelayanan yang jujur, adil, dan terbaik kepada pelanggan. Hal ini juga ditegaskan dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada orang lain. Kemudian, dalam manajemen modern, tingkat kepuasan pelanggan sering diukur menggunakan model Servaqua melalui gap analysis dengan rumus gap sama dengan P dikurangi E, di mana P adalah perception atau persepsi pelanggan dan E adalah expectation atau harapan pelanggan. Jika nilai P lebih besar dari E, maka pelanggan dianggap sangat puas. Selanjutnya, etika profetik dalam pelayanan. Dalam Islam, budaya pelayanan yang baik dibangun dengan meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Pertama, sidik yang berarti kejujuran dalam pelayanan. Ini berarti memberikan informasi produk dan data secara jujur tanpa manipulasi. Kedua, amanah, yaitu tanggung jawab terhadap janji layanan serta menjaga keamanan dan kepercayaan pelanggan. Ketiga, tabligh, yaitu menyampaikan informasi secara transparan dengan komunikasi yang jelas dan santun kepada pelanggan. Keempat, fatonah, yaitu kecerdasan dan profesionalisme dalam memberikan solusi yang tepat terhadap kebutuhan atau masalah pelanggan. Selanjutnya, konsep dan dasar hukum tabayun. Tabayun merupakan prinsip etika dalam Islam yang menekankan pentingnya memverifikasi dan mengklarifikasi informasi sebelum dijadikan dasar tindakan atau keputusan. Hal ini sangat penting terutama di era digital saat ini karena arus informasi sangat cepat dan banyak potensi berita yang tidak benar. Prinsip tabayun memiliki dasar dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran suatu berita terlebih dahulu, agar tidak mengambil keputusan yang salah atau merugikan pihak lain. Dalam konteks organisasi atau pelayanan, tabayun menjadi budaya komunikasi yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip ini, perusahaan dapat mencegah terjadinya misinformasi, fitnah, maupun konflik yang dapat merugikan perusahaan dan pelanggan. Selanjutnya, penerapan tabayun dalam penanganan komplain pelanggan. Dalam manajemen pelayanan, tabayun dapat diterapkan dalam proses penanganan keluhan pelanggan. Tahap pertama adalah mendengarkan keluhan pelanggan dengan empati tanpa memotong pembicaraan sehingga pelanggan merasa dihargai. Tahap kedua adalah memverifikasi informasi dan melakukan investigasi untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Tahap ketiga, perusahaan perlu memberikan klarifikasi secara jujur kepada pelanggan mengenai hasil pengecekan yang telah dilakukan. Terakhir, perusahaan harus memberikan solusi yang adil dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Nah, dengan menerapkan prinsip tabayun dalam penanganan komplain, perusahaan dapat menjaga kepercayaan pelanggan dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, integrasi nilai Islam dalam model kualitas layanan. Dalam praktiknya, institusi berbasis syariah mengadopsi model Servaqua yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kemudian, model ini diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga berkembang menjadi model Carter yang digunakan dalam pelayanan berbasis syariah. Analisis dimensi Carter dalam konteks syariah untuk mengukur kualitas pelayanan berbasis syariah. Model Servaqua dikembangkan menjadi model Carter. Model ini memiliki 6 dimensi, yaitu pertama, compliance, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Kedua, assurance, yaitu kemampuan dan kesopanan staf sehingga pelanggan merasa percaya dan aman. Ketiga, reliability,
yaitu kemampuan memberikan layanan secara akurat dan konsisten sesuai dengan yang dijanjikan. Keempat, tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas yang bersih, penampilan staf yang rapi dan sopan, serta adanya fasilitas ibadah. Kelima, empati, yaitu perhatian yang tulus kepada pelanggan serta kemampuan memahami kebutuhan mereka. Keenam, responsiveness, yaitu kesigapan staf dalam membantu pelanggan dan memberikan solusi dengan cepat. Selanjutnya, implementasi di berbagai sektor pelayanan. Nilai-nilai pelayanan Islami ini tidak hanya bersifat teori, tetapi juga sudah diterapkan di berbagai sektor. Yang pertama, di perbankan syariah. Customer service berperan sebagai garda terdepan dalam melayani nasabah. Mereka menerapkan prinsip 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, serta menjelaskan produk secara transparan dan jujur. Kedua, di rumah sakit syariah. Pelayanan tidak hanya fokus pada kesehatan fisik, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual pasien, seperti menjaga privasi pasien, memastikan obat halal, serta mengingatkan waktu sholat. Sementara pada UMKM, nilai Islam diterapkan melalui kejujuran dalam harga takaran dan tanggung jawab terhadap kualitas produk atau jasa. Hal ini membantu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Selanjutnya, dampak terhadap loyalitas pelanggan. Ketika pelayanan dilakukan berdasarkan nilai Islam, dampaknya sangat positif terhadap pelanggan. Pertama, meningkatkan kepercayaan karena pelanggan merasa layanan dilakukan secara jujur dan sesuai prinsip agama. Kedua, pelanggan yang puas akan memberikan rekomendasi positif kepada orang lain. Ketiga, pelanggan menjadi lebih loyal karena hubungan yang terbangun tidak hanya bersifat bisnis, tetapi juga berdasarkan nilai dan kepercayaan. Selanjutnya, tantangan dan pengembangan layanan. Penerapan nilai Islam dalam pelayanan juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah perbedaan antara pemahaman teori dan praktek di lapangan. Selain itu, perkembangan teknologi juga menuntut pelayanan yang lebih cepat, terutama dalam menangani komplain pelanggan. Karena itu, beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah melakukan pelatihan nilai-nilai Islam bagi karyawan, menggunakan teknologi dalam sistem pengaduan pelanggan, meningkatkan kompetensi profesional dan spiritual staff, serta melakukan evaluasi secara berkala oleh Dewan Pengawas. Dengan langkah ini, kualitas layanan Islami dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pelanggan maupun perusahaan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.